Setelah kita mengetahui bahwasanya urusan cinta itu adalah urusannya Allah, dan akhirnya antum tahu bahwasanya kalau antum memimpikan seseorang, tapi ternyata orang yang antum mimpikan itu tidak merespon apa yang antum sampaikan, yang antum utarakan, dan antum kemudian ingin dapatkan, maka fahami berarti dia hatinya itu dibolak-balikkan sama Allah. Akhirnya disitulah kita mampu untuk menyembuhkan dan mengobati penyakit di dalam hati kita ketika kita tidak terlalu benci kepada orang yang pernah tidak merespon ucapan dan perasaan cinta kita. Karena kita tahu akhirnya sebagaimana aku jatuh cinta tanpa sebab, mungkin dia pun menolak saya pun tanpa sebab yang dia tidak mampu kuasai. Nanti tidak dendam, santai hidupnya. Tidak perlu kemudian antum sedih itu dan perih kalau dia lewat di depan antum. Gitu. Dan itu hal yang harusnya ditinggalkan. Apalagi laki-laki, gak usah gitu-gitu amat lah. Banyak lebih penting urusan antum daripada urusan yang semacam itu. Yang kedua, ketika cinta merupakan anugerah dari Allah, cinta itu berkaitan erat dengan proses takdir. Berarti takdir itu tidak ada yang buruk. Kalau kemudian buruk itu disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Karena kemudian kita harus paham ketika cinta itu adalah anugerah dari Allah, berarti di situ ada proses takdir. Karena semua kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini tidak pernah terjadi kecuali karena takdir yang Allah berikan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, sampai urusan daun yang jatuh, di mana jatuhnya, apa penyebab jatuhnya, berapa kecepatan daun itu ketika jatuh, di mana ordinatnya di atas muka bumi ketika daun itu jatuh, semuanya itu atas ilmu yang Allah miliki dan ditentukan di dalam Lauhul Mahfuz yang sudah Allah tetapkan pada kehidupan manusia. Sama, cinta pun merupakan bagian dari takdir. Makanya ketika kita memahami takdir, Allah tidak pernah mendolimi kita melalui takdirnya. Kalau ada orang yang mengatakan ketika dia putus cinta atau ketika cinta itu tidak merespon apa yang dia harapkan, jangan pernah berkata kenapa ya Allah dia tidak menerima. Jangan bertanya kenapa sama Allah. Yang suka bertanya kenapa sama Allah itu merupakan ciri khasnya orang yang tidak memiliki akal. Makanya Allah sampaikan pada juz yang kedua surat Al-Baqarah, sayaqulu sufaha ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang bodoh itu ketika dulu kiblat itu pindah dari Masjidil Aqsa menuju kepada Masjidil Haram. Orang-orang yang bodoh itu Allah mensifati sayaqulus sufaha. Orang-orang bodoh itu bertanya, kenapa sih kiblatnya berubah-ubah? Sampai para ulama mengatakan salah satu identitas orang yang bodoh dalam iman itu suka bertanya-tanya sama Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Allah itu tidak patut ditanya. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya, tapi kitalah yang ditanya sama Allah. Wong keputusan juri aja tidak mampu diganggu gugat, kok keputusannya Allah diganggu gugat? Keputusan wasit hari ini ikhwan, ini dalam masalah bola yang sifatnya recehan dibandingkan kehidupan kita. Bola itu yang namanya keputusan wasit itu tidak mampu diganggu gugat. Ketika dia mengatakan handsball penalti, walaupun 11 pemain bermaksud untuk nonjok wasitnya, keputusan wasit tidak mampu untuk dianulir, ya atau tidak? Bahkan maaf, bantuan TV hari ini pun hanya membackup saja. Tapi kalau sudah wasit yang menentukan, tidak mampu diganggu gugat. Loh, kalau wasit aja dihormati dalam sepetak lapangan bola, padahal itu cuma urusan bola masuk ke pistar gawang, hanya urusan itu kita sepakat untuk mentaati wasitnya. Loh, masa urusan kehidupan kita yang penting dunia akhirat dan kita menggantungkan surga kita kepada Allah, lalu kita menggugat Allah gitu? Ya salah, tidak benar gitu. Makanya kemudian di situ akhirnya kemudian kita mendapati apa? Urusan takdir itu tidak ada yang salah ikhwan. Kalaupun tampaknya salah, itu cara kita yang salah ketika memandang. Saya sudah sering sampaikan dalam banyak kesempatan ilmu ya. Ini saya sampaikan ulang. Antum paham ya, saya ambilkan ilustrasi yang mudah. Kalau ada orang infeksi kakinya, datang ke dokter. Dokter kemudian meriksa infeksinya. Loh, infeksinya sudah parah. Dicek lagi. Wah, ini harus diamputasi. Ketika mau diamputasi, perhatikan kata amputasi ketika didengar oleh pasien dan ketika diucapkan sama sang dokter. Pasien ketika mendengar amputasi, itu konotasinya buruk atau tidak buruk? Buruk.
Dari 2 kaki jadi 1 kaki. Yang asalnya bisa jalan normal harus pakai sesuatu. Yang asalnya bisa naik motor normal harus pakai penyangga. Yang asalnya bisa mengendarai mobil kemudian mungkin agak susah mengendarai mobil. Maka pasien ketika mendengar kata amputasi, buruk, itu pasien. Tapi maaf, bagi dokter ketika mengucapkan kalimat amputasi, dokter itu ketika mengucapkan amputasi kepada pasien, itu konotasinya baik atau buruk? Baik, karena dokter tahu ini bapak kalau tidak diamputasi itu infeksinya nanti menjalar ke atas, nyentuh ke jantung, nyentuh ke lambung, sakitnya lebih parah 3 kali lipat daripada sakit ketika infeksi itu di kaki, dan bapak akan kesakitan lebih parah daripada kesakitan yang dirasakan hari ini dan mengakibatkan kematian, dan itu akibat fatal. Sekarang kita lihat ikhwan, sama-sama kata amputasi antara dokter dengan pasien, cara memandangnya itu beda. Makanya maaf, kita ini kadang-kadang ketika menghadapi takdir, kita pandangannya itu terkadang sebagaimana pandangan pasien, buruk, nggak dapat sebagaimana yang saya impi-impikan. Padahal tanpa kita sadari di situ ada keburukan yang antum akan dapatkan kalau antum akhirnya dapat dia. Maaf ya ikhwan, contoh ya, kadang-kadang antum minta mobil, tidak dikasih mobil sama Allah. Antum seumur hidup hanya pakai motor. Kalau hujan kepanasan, kalau panas kehujanan, itu terkadang bukan Allah tidak mengabulkan permohonan antum untuk mendapatkan mobil, tapi Allah tahu orang ini kalau dapat mobil, nanti kemungkinan dia itu akan mendapatkan kecelakaan. Ketika Allah mencintai dia supaya dia tidak kecelakaan yang berakibat fatal, Allah tidak memberikan kepadanya mobil supaya dia menikmati motornya. Cara Allah itu kan beda dengan caranya kita. Karena ilmunya Allah beda dengan ilmunya kita. Ilmu kita hanya sejumput, kita hanya melihat apa yang kita jumpai, tapi kita tidak melihat apa yang tidak kita jumpai. Padahal Allah melihat apa yang Allah jumpai dan melihat apa yang tidak dijumpai manusia. Itu Allah. Makanya kalau kemudian dalam pernikahan, dalam urusan asmara kok tiba-tiba tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, maka sesungguhnya tidak ada yang buruk. Mungkin Allah hindarkan dari antum karena Allah tahu ujiannya ketika bersama dia menjadi lebih berat. Allah pilihkan yang lebih ringan kualitasnya dengan antum, tidak Allah berikan kepadanya. Makanya kan saya sering berulang-ulang berkata kan, orang itu kalau tidak jodoh dengan kita, mungkin dia baik, tapi yang jelas dia tidak tepat untuk kita. Jadi kalau dia berkata, kamu kemarin ditolak ya sama Rini, iya. Kok bisa? Dia kan orangnya baik. Memang dia baik, tapi dia tidak tepat untuk saya. Itu menghibur aja itu sebenarnya. Maka kemudian di situ akhirnya kita menjumpai bahwasanya urusan itu harus dikembalikan kepada urusan takdir, dan takdir itu selalu berjalan dalam kebaikan. Maaf ya ikhwan, antum pernah ngelihat apa yang pernah saya perhatikan? Pernah ngelihat ada tayangan WA, potongan video yang cukup viral, ada laki-laki yang berdiri di pinggir trotoar. Melihat, tiba-tiba dia lagi berdiri menikmati lalu lalang mobil. Terekam CCTV tanpa disadari olehnya. Ada sesuatu yang menyerang kakinya, tapi tidak kelihatan di video itu. Kelihatannya semut. Marah atau tidak marah dia? Marah. Bagaimana ekspresi marahnya? Nampak bagaimana emosinya ketika menghentak-hentakkan kakinya. Karena semut itu mengganggunya. Mundur dia beberapa langkah. Baru saja dia mundur beberapa langkah, apa yang terjadi? Tiba-tiba terpental itu mobil yang begitu kencang melewati tepat di tempat dia berdiri beberapa menit sebelumnya. Lama-lama horor juga ya kalau gitu. Maka kemudian ceritanya jadi beda ya. Maka kemudian akhirnya ketika nabrak, maka kemudian akhirnya dia selamat. Kadang-kadang jodoh yang antum pilih dikirimkan oleh Allah semut-semut pengganggunya, dan ternyata semut pengganggu itu yang justru menyelamatkan kita. Ditolak cinta itu beban, tapi terkadang beban itu yang menyelamatkan kita. Pernah dapati ada sebuah truk
kemudian masuk jurang, akan masuk jurang tapi tidak jadi karena kepala dari truknya sudah di atas jurang, tetapi bebannya memberatkan itu di atas jalan. Kadang-kadang ditolak cinta itu beban, tapi yang beban itulah yang menyelamatkan kita. Jadi kalau nanti ada orang dia nolak saya, memang beban, tapi mungkin ini lebih selamat daripada saya nikah sama dia. Berarti kita tetap tersenyum dan tidak perlu frustasi. Makanya itu yang menjadikan kita faham, ikhwan. Itulah yang menjadikan kita harus memahami takdir itu adalah miliknya Allah. Takdir itu berjalan dalam kebaikan. Ya, kalau kemudian ternyata antum masih dalam kondisi melihat, kemudian akhirnya antum menggugat kepada Allah. Kalau terus antum gugat kepada Allah, terus keadaan berubah gitu. Setelah antum marah-marah sama Allah, kemudian Allah akan kemudian takut sama antum. Mimpi. Maka justru Allah tambah murka kepada kita. Allah itu sayangnya kepada kita lebih daripada sayangnya ibu kepada kita. Itu Allah. Tidak usah ragu antum. Ya. Karena kalau ibu, maaf ya, ibu itu sayangnya sama anak luar biasa atau tidak, ikhwan? Luar biasa. Maaf ya, ibu dengan bapak mana yang paling sayang sama anak? Ibu. Ibu itu kalau punya uang 20.000 hanya beli ayam satu, anaknya minta, itu dikasih ayam semua, ya atau tidak? Rela ibunya tidak makan, hanya makan timunnya. Lalu kalau ditanya sama anaknya, Bu kok nggak makan ayam? Ya lagi diet ayam, kan gitu. Walaupun dia netes lihat anaknya makan ayam. Itu kalau ibu. Kalau bapak kan beda. Kalau bapak punya uang 20.000 beli ayam satu, bapak gimana? Separuh-separuh ya? Nah, itu bapak. Maka sayangnya Allah, kalau kita mendapati seorang ibu begitu kasih sayang, dia sampai kehilangan logika ya. Maaf ya, ibu itu saking perasaannya itu dominan. Mereka itu kadang-kadang kehilangan logika ketika menyayangi anak. Mereka rela tidak tidur supaya anaknya tidur, rela kelaparan supaya anaknya tidak kelaparan. Itu kasih sayangnya seorang ibu kepada anak. Kadang-kadang sayangnya terlalu besar menghilangkan logika. Makanya kenapa perempuan itu dibesarkan perasaannya, kemudian disedikitkan logikanya, supaya dia mampu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Itu seorang ibu. Allah yang menciptakan seluruh ibu di atas muka bumi, dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir kali melihat matahari dari arah barat. Terus kita mengatakan Allah tidak adil sama kita. Nah terus yang sayang sama kamu siapa kalau Allah yang tersisa aja tidak sayang sama kita? Jadi tidak ada kisah gitu. Tidak usah menjadikan masalah asmara yang tidak terbalas itu menjadikan antum akhirnya menyalahkan takdir. Itu namanya adalah mengusir kesedihan tetapi dengan dosa yang besar. Antum paham? Sesungguhnya Allah itu paling tidak suka digugat takdirnya. Dan tidak usah ditanya, saya terima ya Allah kalau memang dia menolak saya dan tidak menerima saya terima kalau itu merupakan bagian dari ketetapan ujian yang Allah engkau berikan kepada diriku.